Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat yang hadir, para pejabat pemerintah baik sipil, militer maupun Polri yang senantiasa insya Allah dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kepada ulil amri, Bapak Gubernur atau yang mewakilinya. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ketua MUI Nusa Tenggara Timur atau yang mewakilinya, Kepala Kanwil Kemenak NTT, Staf khusus Gubernur Haji Anwar, Mustasyar NU Kiai Abdul Qadir, Masya Allah, Makarim, Masya Allah. Kemudian Rois Surya NU Kiai Rosyidi, Ali Rosyidi, dan yang paling ganteng Ketua Tanfidiyah, sebab beliau yang tadi nganterkan saya makan. Lembaga-lembaga dan Banom NU, Majelis Taklim khususnya Darul Al-Hijrah yang ngundang saya 7 tahun yang lalu, dan semua majelis-majelis taklim yang ada di NTT yang insya Allah senantiasa diberi istiqomah. Tidak lupa kedua pengawal saya, Banser dan mana ini, Pagar Nusa. Masya Allah, mugi-mugi panjenengan sedanten dijogo Gusti Allah. Gagah-gagah, apalagi Banser pakai anti peluru. Masya Allah. Banser itu Masya Allah sama ulama, istimewa, berani korban jiwa raga, walaupun kadang-kadang agak lebay. Saya pernah diundang ke Lamongan dijaga Banser, tangan kanan saya dikempit, tangan kiri saya dikempit. Saya ngomong sama Banser, Banser, saya kiai bukan koruptor. Tapi maksudnya baik, jaga ulama. Tapi alhamdulillah karena saya agak tinggi, Bansernya setara dengan saya, enggak masalah. Yang kesian itu kiai yang sebelum saya, agak pendek. Itu pas diangkat Banser kakinya itu melayang hadirin. Kata kiainya, "Beb, saya kiai apa maling ayam, Beb?" Tapi insya Allah Banser dijaga sama Allah. Yang saya muliakan dan saya hormati
Kiai kita Hadratul Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ramadan Khatib hafizahullah wa ra'ah. Mugi-mugi Pak Yai diparingi sehat lan panjang umur. Kelihatannya saya kalau campur-campur bahasa Jawa sedikit ini banyak yang mengerti ya. Kalau yang nggak mengerti tolong belajar bahasa Jawa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya nggak ceramah lama-lama karena waktu sudah malam. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam, kalian siap menanti? Ya, siap, sampean nggak ada ngomong, saya yang ceramah. Setengah jam tapi handphonenya tolong ditaruh dulu. Khusyuklah lihat wajah saya. Yang insya Allah nggak ada duanya di Kupang. Saya minta waktu sedikit, ceramah saya insya Allah sedikit padat. Insya Allah bisa jadi bekal kita di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini orang semua ini hidup mau bahagia. Yang muslim pengen bahagia, yang non muslim pengen bahagia. Semua ini hidup orang itu mau bahagia. Makanya Allah memberikan doa dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, masukkan aku ke surga dan jauhkan aku dari api neraka. Makanya lumrah semua ini orang mau bahagia. Hidup kita ini semua mau happy. Kiai mau happy, pejabat mau happy, semua mau bahagia. Betul? Kalau ada orang yang hidupnya nggak mau mencapai kebahagiaan, tolong doanya diganti aja. Rabbana atina fid dunya sengsara wa fil akhirati sengsara. Kita semuanya mau bahagia. Hanya kadang-kadang kita ini nggak ngerti cara mencapai kebahagiaan. Orang-orang ini kadang nggak paham gimana sih caranya bahagia itu. Saya kasih tahu kuncinya, satu aja. Apa? Dekatlah dengan zat yang menciptakan kebahagiaan. Yang menciptakan, memberi bahagia ini siapa hadirin? Mau bahagia ya dekat sama dia. Kalau dekat sama yang lain belum tentu kita bahagia hadirin. Orang kadang berpikir uang banyak pasti bahagia, belum tentu. Banyak orang-orang kaya stres kok. Betul? Betul, banyak orang kaya stres. Bahkan penyakit yang parah-parah itu penyakitnya orang kaya. Nih, banyak orang-orang kaya malah stres, penyakitnya macem-macem, mau makan apa aja nggak berani, dikasih kacang takut asam urat, daging takut koles, akhirnya makannya nasi telur rebus. Saya punya jamaah ini kerja di pom bensin, ada bos punya pom bensin 13. Ulang tahun ngundang makan pegawainya, makan sate, makan macem-macem hadirin. Bosnya nggak bisa makan, cuma nasi sama telur rebus. Karena penyakitnya banyak nggak bisa makan. Bos, pegawai semua kemakan. Sate itu kadang-kadang sak tusuknya kemakan, ya alhamdulillah nggak masalah. Apa enaknya punya uang nggak bisa makan hadirin? Belum tentu seneng. Ada orang mobilnya Alphard nggak bisa tidur, bisulan nggak sembuh-sembuh hadirin. Orang naik sepeda motor, baterainya kelihatannya habis ini. Ini adalah sindiran, ceramahnya nggak boleh lama-lama.
Jadi harta melimpah itu nggak jamin, harta melimpah itu nggak jamin hadirin. Percaya sama saya, jamaah saya yang kaya-kaya ini banyak, tapi saya lihat mereka kebanyakan juga nggak terus bahagia. Karena kalau kebahagiaan itu kekayaan dan harta, yang paling bahagia hidup itu korun. Kenyataannya diazab sama Allah, mati. Jadi saya pernah hadirin diundang di Semarang. Yang ngundang saya ini orang kaya. Saya masih ingat Alphard masih baru. Ketika saya naik mobil tuh bingung, pintunya buka sendiri. Dulu kan belum ada itu. Yang buka sendiri seperti itu nggak ada. Saya kira kayak motor Espas gitu, tinggal dibuka gini. Katanya Habib jangan disentuh, buka sendiri. Subhanallah, ada jinnya bain mobil. Yang punya waktu itu cuman Pak Harto. Ini orang kaya ini punya mobil itu. Saya diundang. Terus saya dikasih rumahnya yang begitu mewah di atas gunung. Di tengah kota, tapi di gunungnya itu rumahnya, vilanya buat tamu, guest house. Karpet semuanya, AC itu di mana-mana, kamar mandinya ada AC-nya. Loh bukan cuma itu, waktu saya ke toilet WC, depan saya ada televisi sama remote-nya. Kurang kaya apa hadirin orang ini? Saya lihat rumahnya yang begitu megah. Ya Allah, saya menganggap bahwa ini orang pasti bahagia. Ya Allah, ini orang pasti bahagia ini. Wong seperti ini rumah tamu, apalagi rumahnya sendiri Pak Haji ini. Pas saya turun, sopirnya menanti saya, Habib, kata Pak Haji, mobil BMW yang baru ini, kalau Habib mau pergi kemanapun jalan-jalan sebelum acara, kami siap untuk mengantarkan. Dalam hati saya, ya Allah, semoga pulang dihadiahkan saya, ya Allah. Kapan lagi pulang bawa BMW? Ya, semoga diamplopi BMW, ya Allah. Melihat rumah seperti itu, saya waktu lihat rumahnya kayak gitu, subhanallah, gak usah tidur di kamar, di toilet aja betah saya. Acara maulid dimulai, waktu itu bulan maulid. Ketika maulid dimulai, saya tanya, Pak Haji di mana? Di kamar, Bib. Nanti setelah maulid baru Habib ditunggu di kamar. Beliau lihat lewat TV. Loh kenapa Pak Haji? Diranjang, duduk gak mau keluar. Setelah maulid saya ceramah, selesai ceramah saya baru nemuin Haji. Hajinya di atas, Assalamualaikum Habib, Waalaikumsalam, sehat, Alhamdulillah. Saya tanya, Pak Haji kelihatannya sehat, kenapa nggak hadir? Maaf Habib, saya nggak mau ganggu orang. Saya ini Bib sudah habis uang miliaran berobat. Loh Pak Haji sakit apa? Lidah saya ini mati. Jamu sama madu tuh nggak ada bedanya. Bib, demi Allah Habib, uang saya ini triliun. Kalau diambil sama Allah, uang 1 triliun ini diambil sama Allah, dibalikin lidah saya mau. Dalam hati saya, ya Allah, saya tadi pengen BMW-nya, nggak taunya saya lebih kaya. Begitu keluar dari kamar, saya pegang lidah saya, 1 triliun ya Allah. Kali aja berhasil. Saya langsung ngomong, saya mau minta aqua. Ada Bib di dalam, saya mau bacain, kasihkan Bapak. Saya mau bacain, insya Allah sembuh. Oh ya Allah Habib, terima kasih Habib, insya Allah. Malam itu sampai jam 1 malam nggak tidur hadirin. Semua sholawat yang ngapal tak baca. Air ini yang bening jadi budak kena abab saya. Ayat-ayat Quran semua yang ngapal, ya Allah, saem ya Allah, 1 miliar lumayan ya Allah. Turun buat pondok bangun, sudah setengah mati, cari dana setengah mati, wis ini lumayan kalau mengobati jadi tabib sementara. Akhirnya besok waktu diantar ke bandara saya kasihkan Bapak, insya Allah sembuh. Akhirnya dikasihkan, pulang saya hadirin. Dapat sekitar 1 minggu, anaknya telepon. Zaman Nokia dulu. Sekarang kan iPhone 14 Habibnya hadirin.
lihat, anaknya Pak Haji. Saya langsung ngomong sama istri saya, buku rekening buka. Saya lupa nomor rekening, pasti tanya rekening. Cepet, di mana selorokan, cepet. Lambat ini. Saem begitu saya angkat, Assalamualaikum, salam. Gimana Habib, sehat? Alhamdulillah, ya Allah. Habib, saya mau ngabari tadi malam Bapak meninggal dunia. Hah? Ya Allah, semoga husnul khotimah. Dalam hati saya hilang 1 miliar, ya Allah. Ya. Makanya saya sampaikan kepada jamaah yang sudah putus asa hidup, minum bekas air saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya mengambil satu kesimpulan, orang punya duit belum tentu bahagia, hadirin. Karena kebahagiaan itu kuncinya bukan di harta, bukan pula di jabatan. Kalau jabatan itu jamin orang bahagia, demi Allah yang paling bahagia Fir'aun. Kurang apa Fir'aun itu? Bukan cuma mau jadi presiden seumur hidup, ngaku Tuhan, ana robbukumul a'la. Sudah bosen jadi presiden, mau jadi Tuhan karena jabatan yang seperti itu. Tapi apa akhirnya? Apakah didapati kebahagiaan itu? Enggak, hidupnya ketakutan. Dapat kabar akan lahir seorang laki-laki namanya Musa yang akan menggulingkan kerajaanmu. Hidupnya ketakutan sama Nabi Musa. Orang pejabat itu kan gitu. Kalau Fir'aun takutnya sama Nabi Musa, kalau pejabat sekarang takutnya sama KPK. Kelihatan KPK itu meredek. Apa yang dihasilkan Fir'aun? Bahagia? Enggak. Sengsara, bahkan matinya tenggelam. Di dalam Quran disebutkan Fir'aun itu ngaku Tuhan, enggak taunya matinya tenggelam. Loh kok ada Tuhan mati tenggelam itu gimana? Saya kasih tahu ya, ikan teri itu yang kecil itu masuk laut aja enggak mati. Masuk Tuhan kok tenggelam? Ono Tuhan kelelep iki lho ya apa? Katanya waktu Fir'aun itu tenggelam, katanya ikan teri yang kecil, kesian deh lo, ngaku Tuhan tenggelam mati. Saya yang nggak ngaku Tuhan aja tenggelam nggak mati. Wis gitu itu nasibnya orang kalau jabatan dianggap sebagai kunci kebahagiaan. Belum. Wong saya ini juga jadi teman curhatnya pejabat-pejabat. Saya ngomong kayak gini nih kan karena saya punya teman pejabat itu banyak. Itu kalau curhat ke rumah saya, enggak, kelihatannya aja kadang pejabat itu di depan orang kadang stres. Saya hanya ngomong gini bukan apa-apa, saya mengatakan bahwa jabatan bukan satu-satunya kunci kebahagiaan. Tapi kalau jabatan itu dipakai untuk mensejahterakan manusia, itu baru akan menjadi kebahagiaan, karena di situ ada ridha Allah. Hadirin, jabatan nggak bisa. Popularitas juga seperti itu, disanjung manusia, dielu-elukan, dipuji, ini nggak njamin bahagia. Artis itu hadirin banyak yang mati bunuh diri kok. Kenapa? Malah saking takutnya kalau nggak dihargai, takut pamernya turun. Maka itu saya kasih kunci, semua mau bahagia, dekatlah dengan Allah yang menciptakan kebahagiaan. Sekarang pertanyaan kedua, lah caranya dekat sama Allah ini gimana? Satu kuncinya, taat sama Allah. Kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan puasa, kita disuruh meninggalkan maksiat, kita tinggalkan. Nanti kita akan dicintai oleh Allah sebab taatnya kita kepada Allah. Cuman
Tidak semudah itu taat. Kenapa? Karena manusia itu punya dua halangan. Yang pertama godaan syaitan, yang kedua nafsu. Semua itu punya ego dan nafsu. Disinilah letaknya tasawuf itu berada. Yang ngerusak dunia ini semua nafsu, ambisi. Dunia ini tidak masalah, cinta dunia ini masalah. Jabatan tidak masalah, cinta jabatan ini masalah. Harta tidak masalah, cinta harta itu yang bermasalah. Popularitas nggak masalah, cinta popularitas itulah yang bermasalah. Ambisinya itu yang bermasalah. Karena orang kalau sudah ambisi, kata Rasulullah, hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim, membuatmu telingamu tuli dan matamu buta. Orang kalau sudah kadung mau cari uang, apapun dia lakukan, mau riba dia lakukan, yang haram, mau nekan orang, mau nyuri, apapun dia lakukan karena ambisi. Orang kalau sudah mau jabatan, apapun dia lakukan, mengadu domba sana sini, membenturkan agama satu dengan yang lainnya, dia nggak peduli, yang penting jabatan. Ambisinya ini bahaya. Saya beberapa saat yang lalu itu diundang muktamar di Abu Dhabi. Di antaranya saya kasih tahu yang muslim sama non muslim. Saya kasih tahu semua, yang hadir ada muslim dan muslim, saya kasih tahu ini. Saya kasih bocoran. Dunia ini sekarang lagi mengalami masalah, apa itu? Ilhad, ateisme. Orang itu pada lari dari agama. Yang muslim sama non muslim, mau Kristennya, Protestannya, Katoliknya sama. Di barat ini hadirin, saya diundang ke Australia, gereja itu dijual, dijadiin kafe, dijual, sudah nggak mau agama. Karena apa? Kecewa dengan pemuka agama yang mereka menjual agama untuk kepentingan kekayaannya. Di negara Arab ini sekarang berbondong-bondong penganut ateisme. Karena merasa gara-gara agama Arab Spring terjadi, fatwa-fatwa ulama yang mereka memerintahkan untuk berseteru, berontak dan lain-lain. Akhirnya negaranya hancur, kecewa dengan para pemuka agama dan kecewa dengan agama, mereka keluar dari agama. Di Indonesia ini kalau enggak diarahkan dengan organisasi seperti Nahdlatul Ulama, bahaya. Sekarang kan sudah ada, mau nyalonkan bawa agama, cari duit kok bawa agama. Makanya seluruh dunia ini hadirin, bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia. Maka para pemuka agama ini harus ngerti, kiai, para habaib, para pendeta harus paham, hati-hati, Anda ini sasaran empuk untuk orang-orang yang ambisi jabatan. Kita dibenturkan di sana, dibenturkan di sini, terus berantem tukaran, saling caci agama satu dengan yang lain, bahkan satu agama pun sudah berantem. Setelah selesai berantem, bagi-bagi jatah. Satu jadi presiden, jadi menteri. Terus kita mau ndak sadar. Jangan hadirin, bahaya. Makanya persaudaraan umat Islam dijaga. Persaudaraan beragama dan toleransi mesti untuk kita jaga. Karena yang namanya radikal di mana-mana itu bahaya hadirin. Semua agama ada radikalnya. Islam punya radikal. Orang Kristen punya radikal. Orang Hindu ada yang Buddha, ada yang radikal. Paling banyak radikal malah justru Yahudi. Buddha, ingat kejadian di Myanmar, radikal umat Islam dibunuhin, ada radikal. Kristen, di tempat saya Batu, ada orang-orang Kristen radikal yang ibadahnya nginjek-nginjek Al-Quran, yang ketangkep di Hotel Asida beberapa tahun yang lalu. Islam juga iya, ada radikal. Radikalnya Islam ada,
Jangan lagi orang kafir, muslimnya disikat. Celana nih lo kepanjangan masuk neraka. Bayangkan hadirin. Celono lo kedawan. Celana ini kepanjangan masuk neraka. Wis pokoknya tidak sama dengan dia, diperangi, dimusuhi. Ini radikalisme, ini bahaya. Makanya NU getol untuk memeranginya. Para radikal-radikal ini semuanya. Dan mestinya pemerintah juga seperti itu. Semua radikal, agama manapun yang radikal bahaya. Makanya katanya Allah Subhanahu wa taala, jadilah kau itu umat yang wasoton. Ya, wasoton, wasotiyah. Enggak radikal juga enggak kebablasan liberal. Kalau yang radikal ini semuanya haram. Semua haram. Mau apa aja haram. Ini sholawat haram, maulidan, tahlilan, la ilaha illallah bid'ah dolalah finnar, mlebu neraka. Bayangkan, la ilaha illallah masuk neraka. Ya kalau meso-meso gitu ngomong-ngomong kotor masuk neraka, mending la ilaha illallah masuk neraka. Radikal. Liberal juga begitu bahaya. Liberal ini terlalu bebas, sudah nggak pakai kuntab dan sunnah, pakai akal aja. Nih, semuanya halal, mau joget-joget halal, mau pelukan laki perempuan yang bukan mahram halal, mau apapun halal. Kayak kemarin ada yang ngomong berzina kalau suka sama suka halal. Ya. Ini aliran yang kini kengirian, ini kanan kengananan, yang ini radikal, ini liberal, ini bahaya semua. Lah kita Nahdlatul Ulama ini wasoton, yang halal dibilang halal, yang haram dibilang haram. Hak-hak batil-batil, hanya penyampaiannya, caranya orang menyampaikan yang hak itu nggak harus teriak-teriak hadirin, nggak harus haram, haram selesai. Maka itu saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara saya umat Islam di Kupang. Anda mungkin minoritas, tapi ingat bahwa kita umat Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad ajaran yang paling terpenting, akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Para wali songo masuk di negeri kita ini nggak pakai pedang, nggak pakai mencaci maki orang, tapi pakai akhlak. Budi pekerti, lisannya, ngomongnya enak, muamalahnya jujur. Hingga akhirnya berbondong-bondong di negeri kita ini orang-orang itu menganut agama Islam karena akhlak. Nah ini akhlak ini justru kita kadang krisis umat Islam saat ini. Caci maki kayak wirid. Di media sosial itu saya kalau lihat, ya Allah, nggak bisa, nggak kuat hati saya lihat orang saling caci maki, hina satu dengan yang lainnya. Ini agama apa ini hadirin? Kita diajarkan Nabi kita itu akhlak. Akhlak itu katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas dua. Yang pertama al-kalamul layyin, omongan yang nggak pernah nyakiti hati orang. Kalau ngomong itu pilih kalimat yang membuat orang seneng, nggak membuat orang itu sakit hati. Itu akhlak. Yang kedua senyum. Senyum hadirin. Rasulullah itu katanya para sahabat, aku nggak pernah lihat orang yang paling banyak senyum seperti Nabi Muhammad. Ma ra'aitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah. Rasulullah itu cuma waktu perang aja nggak senyum, selanjutnya semuanya senyum. Pernah Rasulullah sekali nggak senyum, gara-gara Abdullah bin Umi Maktum itu buta, nggak lihat Rasulullah lagi dakwah kayak saya ini. Umpama saya ini lagi ceramah, ada yang ngomong, Ustadz saya mau tanya. Sabar sebentar. Ustadz saya mau tanya sebentar.
Akhirnya yang ketiga nggak kuat. Ustadz sebentar. Turun satu surat dari Allah buat Nabi Muhammad. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikrah amma man istaghna fa anta lahu tasatta wa ma 'alaika alla yazakka ila akhiril ayat. Hei Muhammad, kenapa kau bermasam muka dan berpaling dari orang buta ini? Bukankah dia datang untuk mensucikan dirinya? Adapun mereka di hadapanmu, kalau mereka nggak mau, tinggalin. Kamu tugasmu menyampaikan. Sampai akhir ayat, satu surat teguran buat Nabi Muhammad gara-gara merengut, bermasam muka, satu surat. Saya sampai mikir, alhamdulillah untung Quran diturunkan ke Rasulullah. Coba kalau Quran diturunkan ke saya atau sampean hadirin, 30 juz semuanya abasa wa tawalla hadirin. Apalagi sudah mau tanggal tua, aduh repotnya ketawa hadirin. Ya. Kita umat Islam ini senyum repot, padahal senyum sodakoh, senyum itu jurusnya Rasulullah, tapi kita sulit senyum. Kenapa ini? Nggak ada loh hadirin perintah senyum di Quran dan hadis itu seperti ajaran Islam. Sampai Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kau sepelekan kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhak biwajhi talqin, walaupun itu hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, itu sudah sedekah. Lah kadang-kadang saya lihat aneh, malah di luar negeri, saya ke Australia, kalau lewat orang itu saya lihat langsung senyum, good morning, morning, senyum. Begitu saya di Australia itu senyum-senyum, saya pulang ke Batu, di alun-alun saya ketemu orang senyum, langsung dijawab, apa senyum-senyum? Waduh, ini astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Ini kita ini gimana sih, nggak paham saya. Senyum ini kan ajaran Nabi, perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Kita ini kok sulit senyum, kenapa? Makanya mulai sekarang kita banyak senyum. Tidur senyum, bangun tidur senyum. Insya Allah ketemu lagi di rumah sakit jiwa bulan depan. Hadirin, akhlak kita paling minimal itu senyum. Yang kedua itu perkataan yang baik, kalamut thayyib. Kalam thayyib, kalam layyin, itu kalam yang enak. Kalau ngomong sama orang, gimana, sehat, alhamdulillah, masya Allah, silahkan, terima kasih, yang enak. Kadang-kadang kita ini nggak bisa ngomong yang enak. Nah ini khususnya ini orang timur ini. Orang timur ini kan ngomongnya sedikit halus. Sedikit halus, banyak kasarnya berarti. Belajar kita, belajar dari Islam. Akhlak yang baik. Akhlak ini penting hadirin. Nabi itu Masya Allah. Saya kasih tahu, saya kasih cerita. Ini berkaitan dengan orang yang mencaci. Ini cerita ini diriwayatkan Imam Ahmad. Suatu saat Rasulullah itu dilapori karena waktu Bilal adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada orang-orang kafir, penggembala domba. Mereka itu melihat Bilal adzan, mereka sengaja melecehkan adzan itu dengan ikut-ikutan adzan tapi buat dombanya. Jadi dombanya diadzani, Allahu Akbar, sambil ketawa-ketawa. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar. Sikat apa enggak? Sikat. Dengerin, gimana nabimu Muhammad? Kita kan gitu main sikat aja. Kalau kita lihat ada orang terus tahu-tahu di sini ada orang adzan, kita gimana? Coba lihat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, penggembala domba 5 orang, kurang ajar, menirukan adzannya Bilal. Hah? Dipanggil, takut mereka, karena yang megang kekuasaan presidennya waktu itu Rasulullah di Madinah ini. Ditanya, siapa yang diantara kalian yang adzan seperti adzannya Bilal? Gak berani jawab, takut disikat.
Diem. Kalau nggak ada yang ngaku, ayo satu-satu adzan. Saya mau tahu, saksi, coba dengerin mana suara adzan itu. Satu, Allahu Akbar, bukan. Allah, bukan. Oh itu ya Rasulullah. Yang ini suaranya. Kamu sini. Coba adzan. Allahu Akbar. Katanya Rasulullah, anta man adzanta bi sautikal jamil. Kau yang adzanmu tadi itu dengan memakai suara yang indah. Nggak disikat, dipuji. Sini, dibuka kofiahnya. Karena orang dulu itu juga orang Arab pakai kofiah walaupun non muslim. Kofiahnya dibuka, serbannya itu dibuka, dipegang tangannya oleh Rasulullah, didoakan, Allahumma barik fihi, wa barik fi sautihi, wa barik fi dzurriyyatihi wahdihi lil Islam. Ya Allah, berkahi orang ini, berkahi suaranya, berkahi anak cucunya, dan beri hidayah agar masuk Islam. Ya, lihat akhlaknya Nabi, dilepas ini tangan, dilepas langsung, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan engkau adalah Nabi utusan Allah. Karena akhlaknya Nabi Muhammad. Hadirin, nggak sampai di situ. Ditanya Nabi, siapa namamu? Abu Mahdurah. Namanya Abu Mahdurah. Abu Mahdurah ini gara-gara disentuh Nabi, didoakan, satu masuk Islam, kedua menjadi muadzin Masjidil Haram, dia, anaknya, cucunya, cicitnya sampai 300 tahun karena berkah doanya Rasulullah. Semua muadzin di Masjidil Haram. Dan yang lucunya lagi, Abu Mahdurah itu sampai mati rambutnya nggak dipotong. Ketika ditanya Abu Mahdurah, kenapa enggak kau potong rambutmu? Jawaban Abu Mahdurah, akankah aku potong rambut yang di situ pernah disentuh dan dibelai tangan sucinya Nabi Muhammad? Sampai meninggal dibiarkan karena di rambutnya ada bekas usapan tangan Rasulullah. Cinta, gara-gara apa? Akhlak. Enggak dengan caci maki Nabi. Dan sekarang ini kadang-kadang ngakunya membela agama, tapi caci sana, caci sini, apanya yang dibela hadirin? Kita kalau membela Nabi Muhammad, kita pakai akhlaknya Nabi Muhammad. Maka itu sekarang kita lagi sakit hati dengan Al-Quran yang dibakar di Swedia, sakit hati. Saya kira bukan cuma itu aja. Kalau ada orang-orang non-muslim juga kalau kitab sucinya dibakar sakit hati. Jangan lagi dibakar, ditaruh di bawah Quran, ini sakit hati kita. Tapi kadang-kadang saya berpikir, apa yang terjadi di sana, kita nggak ridho, kita nggak setuju, tapi kita nggak balas dengan cara yang sama dengan mereka, tapi kita balas dengan akhlak karimah yang diajarkan Rasulullah. Ini yang penting. Kita ini memang selalu dipanas-panasi. Itu kan juga masalahnya ambisi. Siapa sih yang bakar itu siapa? Ya orang ambisi politik. Terus gimana caranya? Manasin, benturin antara agama. Karena paling gampang dibenturin itu etnis sama agama. Kalau sudah cara kita adu domba nggak bisa, sikat agamanya, sikat etnisnya, perang sudah. Dan negara ini agamanya banyak, etnisnya banyak, apa nggak rentan? Makanya disinilah Nahdlatul Ulama, mereka meninggikan toleransi demi menjaga NKRI, harga Saya nggak bisa ngomong apa-apa sama NU, cuman saya bisa ngomong jazakallah anna wa anil muslimin khairul jaza. Semoga kami dan umat Islam ya hanya bisa mendoakan Allah membalas dengan balasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya titip akhlak hadirin, akhlak. Sekolah mau tinggi kalau nggak punya akhlak percuma. Pondok saya itu saya kepinginnya punya akhlak nomor 1, ilmu itu nomor 2, akhlak dulu. Kalau nggak punya akhlak percuma. Punya ilmu nggak punya akhlak, nanti pinternya nyalain orang, nggak pinter mengamalkan.
Maka itu tadi diteruskan, taat kunci kita mendapat kecintaan Allah. Masalahnya mau taat ada dua. Apa itu? Nafsu dan syaitan. Nafsu dan syaitan ini yang mesti harus untuk kita perangi. Setan gampang hadirin, dibacain ayat kursi aja lari. Tapi kalau nafsu ini yang repot. Kata Nabi Muhammad, ada aduik an nafsul ladzi baina jambaik. Musuhmu yang paling bubuyutan hawa nafsu dalam hatimu ini loh, ambisimu ini. Ini yang mesti kita perangi. Caranya thariqah. Kita berthariqah. Maulutan, sholawatan, ini semua upaya, zikiran, tahlilan, ini upaya agar kita bisa menundukkan hawa nafsu. Karena nafsu ini katifli, kayak anak kecil yang disapih. Pertamanya jerat-jerit, pertamanya marah kalau pas nggak kita turutin. Tapi lama kelamaan ketika biasa kita mujahadah dan riyadhah, dia kemudian akan luntur, dia kemudian akan lemah. Seperti kuda yang liar. Nafsu kita ini kayak kuda liar, ambisi. Tapi lama-lama pelan-pelan sampai kita nurut. Nah ini yang kita mau. Agar kita itu betul-betul melakukan apapun, di situ ada ridho Allah dan Nabinya Muhammad. Karena kita ini kadang-kadang hadirin seakan-akan kita ini kayak ibadah, seakan-akan kita ini kayak berjuang. Hakikatnya bukan karena Allah tapi hawa nafsu kita. Sayyidina Ali itu pernah musuh ini di depan sudah bawa pedang. Sayyidina Ali mau ditebas kepalanya ini. Ini musuhnya bubuyutan kurang ajar. Perang, dianakan perang. Ketika mau dipenggal kepalanya sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, musuh ini meludah. Makanya jok ngantuk elek ngaji. Bingung kon. Kapok ditoni Sayyidina Ali kon. Begitu diludahin, ayo saya mau tanya, sampean sekarang ini sudah mau mukul orang, orangnya ngeludah, powernya ditambah apa dikurangi? Tambah nafsu kan? Sayyidina Ali enggak. Ketika dia mau pukul diludahin, dibersihin, dilepas. Ali, musuh di depan mata, kenapa enggak kau tebas? Tadi saya li'la kalimatillah, saya perang karena Allah. Tapi begitu orang ini meludahi saya, ambisi saya keluar, Ali diludahi. Langsung saya nafsu yang bicara, bukan Allah. Saya lepas, saya nggak mau perang karena nafsu, tapi karena Allah. Rentan hadirin antara nafsu sama ikhlas lillahi ta'ala. Kalau nggak pinter-pinternya kita ini. Ini tasawuf ini, tempatnya kita mempelajarinya. Yang ngerusak dunia ini nafsu. Ambisi nafsu ini yang ngerusak dunia. Perang seperti dunia satu, perang dunia kedua, perang dunia ketiga, semua nafsu. Pingin menguasai, ambisi menguasai dunia, harta, itu semua. Dan saya hanya ingatkan, paling rentan untuk diadu domba etnis dan agama, hati-hati, yang pinter-pinter. Ini bukan cuma buat para kiai ulama saja, para pendeta juga harus tahu. Para biksu juga harus ngerti. Maka itu jaga toleransi umat beragama. Kalau sudah perang nanti jangan dikira terus nanti lebih enak, nggak ada. Ambil pelajaran dari negeri Arab, mana yang jadi lebih baik? Semuanya hancur. Makanya ayo jaga. Sebentar lagi ini sudah mulai. Sebentar lagi ini mulai 2024. Saya ingatkan, jangan mau dibenturkan dengan siapapun. Jangan sampai kita orang awam ngomongi kiai, ngomongi habaib, diem. Kita jangan mau dijadikan kambing hitam untuk kepentingan-kepentingan mereka. Oke, semoga negeri kita aman. Sudah jam 1:30 malam ini hadirin. 1 jam saya ceramah. Padahal ini masih mukadimah. Nggih.
Nanti ini kan ini semua ini rentetan kalamul Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad yang saya baca ini kitab Risalah Mudzakarah. Cuman saya sampaikan dengan bahasa saya. Ini kitab ini yang saya sampaikan Risalah Mudzakarah seperti itu. Lah nanti untuk kita ini hadirin yang menentang kita, yang membuat kita nggak bisa berbuat taat itu ada 4. Pertama jahlun, bodoh, kurang dangkal agama. Yang kedua dhaful iman, lemah iman. Yang ketiga tulil amal, merasa nggak mati. Dia itu nyangka hidup selamanya di dunia, nggak ada tanggung jawabnya nanti di sisi Allah. Dan yang terakhir makan yang haram atau syubhat. Ini semua yang mencegah orang berbuat taat. Ini satu-satu saya terangkan insya Allah di sini di Kupang tahun depan. Jadi panitia harus ngundang saya lagi tahun depan. Terakhir hadirin, Nahdlatul Ulama sekarang lagi bangun untuk mempermudah dakwah mereka di Nusa Tenggara Timur, bukan untuk Tanfidiyah dan Suriah, tapi ini geraha tempat kita ngaji, sholawatan, kantor dan lain-lain. Ini butuh untuk kita saling peduli, sedekah. Sedekahnya bukan untuk apa-apa, ini sedekah untuk syiar, untuk dakwah Islam. Dan ini yang paling membuat bahagia Nabi kita Muhammad SAW. Tolong yang punya uang nanti yang warnanya merah saja, selain merah jangan. Masukkan ke kotak niat untuk dakwahnya Rasulullah. Dakwah yang akhlak karimah. Saya minta tolong nanti kalau jadi geraha fokus untuk membenahi akhlak umat Islam. Ini yang paling penting. Karena Nabi kita seperti itu akhlaknya. Makanya guru saya ini pernah ngomong kayak gini, ya Rasulullah minta maaf. Rasulullah saya minta maaf. Mereka itu nggak tahu kamu. Mencacimu itu gara-gara lihat aku hingga akhirnya kau yang kena imbasnya. Nabi Muhammad ini mulia akhlaknya, nggak pantas untuk dicaci. Cuman kita umatnya yang ngaku cinta kadang-kadang nggak menerapkan akhlak Nabi hingga Nabi dicaci sebab akhlak kita yang dangkal. Kita kadang-kadang nggak mikir di situ. Mana orang-orang non Muslim ini apa pernah lihat Nabi? Apa baca sirah Nabi? Enggak. Lihat kita. Akhirnya kadang-kadang mereka nggak suka Nabi Muhammad dicaci. Nabi Muhammad akhirnya kena korban gara-gara kita. Rasulullah begitu mulia hadirin. Nabi Muhammad begitu akhlaknya karimah. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita. Saya mau tanya, nabinya mana yang sampai ngomong gini, man adzadzimiyan faqad adzani. Orang yang barang siapa menyakiti, mencaci, menghina, merendahkan orang kafir, berarti dia menghina dan merendahkanku, kata Rasulullah. Kita diajarkan seperti ini sama Nabi, toleransi. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti, kita merendahkan, kita menghina. Dari mana asalnya ini? Ayo ajarkan akhlak ini, tanamkan kepada kita. Inilah warisannya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khususnya saya sampaikan ini kepada para habaib. Kalian anak cucu Rasulullah. Kalau kalian nggak punya akhlak, lebih sakit hatinya Nabi Muhammad daripada hanya umatnya yang nggak punya akhlak. Nisbat darah yang ada pada Anda kepada Rasulullah dijaga. Katanya Rasulullah itu hadirin, katanya Imam Muhammad Baqir kepada Imam Ja'far, kalau ilmu itu baik, yang punya kamu dan aku lebih baik. Akhlak itu baik, yang punya akhlak habaib lebih baik. Tapi kalau nggak punya akhlak itu buruk, kalau habaib nggak punya akhlak lebih buruk lagi, lebih hina lagi. Karena ada nisbahnya kepada Nabi Muhammad, kakeknya Nabi Muhammad, tapi akhlaknya Abu Jahal, akhlaknya Abu Lahab. Makanya itu para habaib, tolong saya titip-titip kepada para habaib yang hadir di sini, jaga
kesucian jalan leluhur thariqah alawiyah yang nomor satu adalah akhlak karimah. Maka itu mari ya, kita di tempat yang mulia ini kita tutup dengan kita berdoa sama. Tapi sebelumnya saya minta tolong tadi itu untuk saling membantu, untuk geraha tadi itu, untuk mencetak karakter umat Islam yang berakhlak mulia. Titipan saya cuma akhlak itu sudah, hadirin. Kalau ngasih uang tadi itu, kalau 100.000 ditutup begini nggak apa-apa, karena takut nggak ikhlas. Tapi kalau 50.000 buka aja, hadirin. Nggak perlu ditutup-tutupi. Saya punya temen ke masjid, waktu kotak lewat ngasih 5.000 ditutupi. Ditanya sama temannya, tumben kok ngasih uang? Ya alhamdulillah. Mau apa? Surga. Dilihat tuh, 5.000. Ya yang penting ikhlas. Itu kalau malaikat dengar kecewa loh, hadirin. Katanya malaikat, mas, kebun binatang Surabaya itu mau lihat monyet 35.000. Sampean mau masuk surga nikah sama bidadari 5.000. Katanya malaikat, nggak ada bidadari buatmu, monyet ini silahkan kamu nikah. Subhanallah, hadirin, kita ini kalau untuk urusan sedekah sampean lihat, katanya satu kiai di Malang, beb, pokoknya kalau uang yang pucat-pucat itu di masjid, kalau yang terang-terang biru dan merah di diskotik. Masya Allah. Kalau buat nyawer 50.000, buat sodako 5.000, udah banyak itu 5.000, hadirin. Sudah sodako 5.000, pulang pakai sendal baru lagi. Makanya ayo jangan kikir, apa yang kita sedekahkan itu kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf, mungkin terlalu lama saya ceramah, tapi insya Allah bisa membawa manfaat untuk kita semua, untuk umat Islam di Kupang dan semua rakyat Republik Indonesia yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya saya juga terima kasih kepada Banser. Balik lagi ini orang, betah dia sama saya, cinta sama saya dia, Masya Allah. Wakito dan siapa namanya? Omar Mukhlis, Masya Allah. Semoga Banser dan Pagar Nusa ini sebagaimana mereka menjaga ulama di dunia, dijaga oleh Allah di akhirat, diberkahi hidupnya, amin ya rabbal alamin. Terakhir saya terima kasih kepada segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama yang ada di NTT ini, Syuriah, Tanfidiyah. Mugi-mugi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita semuanya dalam menegakkan syiar Islam, dalam menyampaikan i'la kalimatillah, amin. Dan khususnya pada Kiai Ramadhani Khatib, mugi-mugi panjenengan diparingi sehat lan panjang umur, amin ya rabbal alamin, dan ilmu yang manfaat, amin ya rabbal. Para hadirin, semoga hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Hajatud dunia bil maisarah wal akhirah bil maghfirah. Hajat kita di dunia kemudahan dari Allah, hajat akhirat kita adalah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Hajat dunia kita husnul khotimah, hajat akhirat kita minta sama Allah, kita disandingkan dengan Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami yang kumpul di majelis yang mulia ini orang-orang yang Kau ridhoi dunia dan akhirat. Jadikanlah kami ya Allah, khususnya para pencinta sholawat kepada Rasulullah, menjadi teman Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Ya Allah, jangan Kau haramkan pemberian-Mu kepada kami karena maksiat kami ya Rabb, karena kotornya hati kami ya Allah. Allahumma ya Allah, la tuhrimna khaira ma indaka li syarri ma indana ya muhawwilal ahwal. Wahai Zat yang merubah keadaan, rubahlah keadaan kami semua, negeri kami ini menjadi keadaan yang lebih baik ya Allah. Allahumma ya Allah, orang-orang yang menginginkan keburukan di negeri ini ya Rabb, orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini ya Rabb,
orang-orang yang memiliki ambisi untuk menghancurkan negeri tercinta kami ini ya Rob, patahkan semangat mereka ya Rob, lemahkan kekuatan mereka ya Allah. Kami bersandar dengan kekuatan-Mu yang maha mulia ya Rob. Apabila kami bersandar dengan kekuatan-Mu, semua kekuatan akan lemah di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Jauhkan kami semua dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir saya minta kepada panitia, karena saya besok pesawat jam 5, jadi saya minta langsung ke mobil, saya istirahat, saya flu. Alhamdulillah mulai tadi bersin-bersin, tisu sudah hampir separuh habis. Tapi subhanallah, saya setiap kali bersin-bersin kalau naik mimbar, lihat wajah orang-orang yang ikhlas ini, hilang bersin-bersin saya, alhamdulillah. Nah, saya cuma minta tolong supaya saya nggak sakit, karena badan sudah nggak enak. Saya minta langsung dikasih jalan ke mobil, nggak usah salaman, salaman dari hati aja. Salaman dari hati, insya Allah yang pengen salaman, kepingin hajatnya apa dikabulkan berkat husnudzon, berbaik sangkanya kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Saya minta untuk dikasih jalan, saya keluar. Saya minta maaf kepada para pejabat semua, para ulama, para kiai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil. Ayo selfie dulu, saya mau selfie sama Banser.